Muhammad SAW. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, masuk semua. Alhamdulillah, yang sakit guru. Semoga cepat sembuh ya. Nah, baiklah, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di sini itu kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang pertama itu dalam perang Khandaq, yang kedua dalam perang Badar, yang ketiga dalam perang Uhud. Nah, ibu akan menjelaskan satu persatu. Ada yang tahu? Belum. Nah, perang Khandaq artinya parit. Parit disebut perang Khandaq karena di dalam perang ini pasukan Muslim menggunakan parit untuk menyerang. Pasukan Muslim untuk menghadang mereka itu dengan menggunakan parit. Nah, yang kedua itu perang Badar. Perang Badar ini adalah perang yang pertama kali terjadi di antara kaum Muslimin dan kaum kafir Quraisy. Perang yang pertama kali terjadi, ya. Nah, yang ketiga itu adalah perang Uhud. Perang Uhud ini adalah terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Nah, itu ketiga perangnya ya. Baiklah, ibu akan lanjutkan. Nah, di sini ada lagi mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang pertama itu apa? Membangun masjid. Yang kedua, pembinaan di bidang agama, menyebarkan agama, membangun masjid. Nabi Muhammad SAW ini membangun masjid untuk tempat beribadah. Tapi masjid yang dibangun Nabi Muhammad pertama kali di Madinah itu adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, kalau Masjid Nabawi pernah lihat? Belum. Nah, tujuan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ini adalah untuk berdakwah. Nah, sesampainya dia di Madinah, beliau di Madinah menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Nah, baru sesampainya Nabi Muhammad SAW itu ke Madinah, Nabi Muhammad langsung menyebarkan agama Islam kepada umat manusia. Nah, selanjutnya itu pembinaan di bidang sosial. Yang pertama itu melakukan pernikahan antara kaum Muhajirin dengan kaum kafir Quraisy. Nah, yang kedua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum Ansor dan Muhajirin dalam satu tempat. Tiga, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial. Misalnya mereka belum percaya dengan adanya agama Islam, tapi kita itu harus berbuat adil walaupun mereka belum masuk ke agama Islam. Itu cara Nabi Muhammad. Nah, yang kelima itu melibatkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam membangun masjid. Dia itu tidak bekerja dengan timnya sendiri, namun dia melibatkan kaum Muhajirin dan Ansor untuk membangun masjid. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya itu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW ini melakukan pertukaran ilmu dan keahlian. Para penduduk. Contohnya, kaum Muhajirin memiliki keahlian berdagang. Nah, sedangkan kaum Ansor memiliki keahlian bercocok tanam. Jadi mereka itu bertukar pikiran. Misalnya, yang satu mengajarkan cara bercocok tanam, nah yang satunya lagi mengajarkan cara berdagang. Jadi cocokan satu bercocok tanam dan satu lagi pandai berdagang. Jadi klop di situ ya. Nah, selanjutnya yaitu kemenangan di kota Mekah. Nah, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin ini mengalami banyak dinamika dan peristiwa penting. Sangat banyak sekali dinamika dan peristiwa penting. Banyak konflik-konflik yang terjadi dalam proses Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama. Sangat banyak sekali konflik yang terjadi, baik itu peperangan ataupun perselisihan, konflik kesehariannya sangat banyak sekali terjadi ya. Nah, selanjutnya yaitu
Nabi Muhammad SAW juga telah membawa Islam pada sejarah kemenangan yang penting, yaitu membebaskan kota Mekah atau biasa disebut Fatu Makkah. Nabi Muhammad itu membebaskan kota Mekah. Itulah sangat penting yang harus kita ketahui, kemenangan yang paling penting. Nah, selanjutnya itu peristiwa besar ini bermula saat apa? Nah, ya. Saat adanya perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Nah, peristiwa besar ini terjadi dan bermula pada saat adanya perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Nah, selanjutnya itu inti dari perjanjian itu tahu? Belum. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Inti dari perjanjian itu adalah adanya kesepakatan bahwa siapa saja yang boleh memilih untuk bergabung di kubu manapun. Di kubu manapun, baik kubu Nabi Muhammad SAW maupun kubu kaum Quraisy Mekah. Jadi tidak ada misalnya kalian harus berkumpul dengan kubu itu, kamu dengan kubu itu. Jadi nanti adanya peperangan. Nah, itu tidak. Itu siapa saja yang ingin bergabung di kubu Nabi Muhammad SAW itu boleh, dan juga siapa yang ingin bergabung di kubu kaum kafir Quraisy di Mekah boleh. Jadi tidak ada perselisihan apapun misalnya antara kubu itu dengan kubu yang itu, tidak. Jadi mereka saling bersatu dan bersama. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Nah, alhamdulillah kalau sudah paham. Yang poin ketiga tadi sudah paham tentang 3 peran tadi, Yusra? 3 peran. Ingat? Apa tadi? Ingat tak? Tidak. Perang yang pertama tadi adalah perang mana tadi ya? Perang Khandaq. Yang kedua perang Badar. Yang ketiga perang Uhud. Perang Badar itu adalah perang yang pertama kali. Perang Uhud itu terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban, dan perang Khandaq itu adalah peperangan dengan menggunakan parit. Paham? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Sebelum menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa.